Oke, selanjutnya kita akan eh, mengerjakan suatu contoh ya yang berkaitan dengan kabel koaksial pada jaringan transmisi. Jadi pada suatu kabel koaksial itu tersusun dari dua konsentris, artinya dia memiliki pusat yang sama dari suatu konduktor ya, bentuknya silinder seperti ini. Nah, konduktor yang bagian dalam itu membawa arus arahnya sesuai dengan arah panah ya. Ini arahnya masuk sebesar I. Sementara konduktor yang bagian luar itu membawa arus arahnya sesuai dengan arah panah ya, ke sini sebesar I juga. Jadi arah arusnya itu berlawanan arah. Nah, kita ingin menghitung berapakah intensitas medan magnet ya atau H ya untuk di semua daerah. Ini ada 4 ya. Ini untuk rho kurang dari A. Kemudian rho berada di antara A dan B. Kemudian rho untuk daerah dari B ke C. Kemudian rho untuk lebih besar daripada C. Jadi kita punya 4 problem yang harus kita selesaikan. Oke. Nah, untuk yang bagian pertama, kita akan mencari medan untuk daerah rho antara A dan B. Berarti kalau di gambar ini, itu daerah yang berada di daerah sini. Yang merah ini menunjukkan dari si konduktornya. Nah, kalau kita gunakan hukum ampere ya, H dot dl ya, ini diintegral sama dengan arus yang dilingkupi. Karena kita mencari intensitas medan magnet di daerah antara A sampai B yang ada di sini ya. Berarti kan kita akan menggambarkan lintasan ampere. Nah, ini adalah lintasan ampere yang putus-putus ya. Lintasan ampere. Nah, kemudian berarti kita melihat arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere tersebut. Nah, yang dilingkupi ini adalah berarti yang bagian dalam ini aja. Kalau kita lihat dari gambar tadi, arusnya itu sebentar ya saya gambar. Ini adalah lintasan ampere kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa arah arusnya itu masuk ke dalam ya. Maka kalau pada gambar 2 dimensi kita, arusnya masuk ke dalam, berarti ini simbolnya adalah dot ya. Nah, untuk menentukan arah dari medan magnetnya, kita gunakan aturan tangan kanan. Silakan teman-teman tangan kanannya dibuka. Nah, kemudian arahkan jempol searah dengan arah arusnya. Berarti di sini jempolnya arahnya masuk ke dalam ya. Nah, kemudian 4 jari sisanya itu menunjukkan arah dari medan magnetnya atau intensitas medan magnet. Jadi, pada gambar ini medan magnetnya itu adalah seperti ini ya bentuknya, searah dengan jarum jam. Oke, kerapatan arus yang ada di bagian ini jari-jarinya berarti dari B sampai dengan rho sampai dengan B itu sama dengan kerapatan arus untuk dari C sampai B sampai dengan C. Nah, berarti di sini ini adalah I enclose ya atau arus yang ada di dalam lintasan ampere dibagi dengan luasannya, berarti adalah V R kuadrat ya. Berarti V buka kurung rho kuadrat minus B kuadrat ya sama dengan I totalnya adalah I ya per arus dari B ke C. Ya, berarti kalau gitu ini luasnya adalah V C kuadrat ya minus B kuadrat. V-nya bisa kita coret, maka di sini kita dapatkan I-nya adalah I enclose ya yang tersimpan di dalam adalah I kalikan dengan rho kuadrat minus B kuadrat per C kuadrat minus B kuadrat. Nah, sehingga makanya teman-teman dapat yang bagian ini ya. Jadi ini ganti ke sini ya teman-teman ya, ganti makanya dapat yang ini ya. Ini I itu yang adalah yang ini, kemudian plus kali min kan minus ini ya, kemudian yang sisanya ini adalah yang ini. Oke ya, kemudian kita atur ulang, maka Hc-nya kita bisa tulis seperti ini. Ya, jadi untuk jari-jari antara B dengan C ya, itu yang bagian tengah-tengah di dalam sini. Oke.
Nah, sekarang bagian untuk menggambar, teman-teman. Nah, di ini saya tulis dulu bahwa kita punya 4 daerah yang memiliki medan magnet yang beda-beda. Di sini untuk row kurang dari A, itu medan magnet tadi kita dapatkan H-nya ya, sama dengan I row per 2V A kuadrat. Kemudian untuk row berada di antara A dan B, kita memiliki H-nya, ya, intensitas medan magnetnya adalah I per 2V row. Kemudian untuk row berada di antara B dan C, ini kita memiliki H-nya sama dengan I per 2V row C kuadrat minus row kuadrat per C kuadrat minus B kuadrat ya. Kemudian yang terakhir, row berada di antara row lebih besar daripada C ya. Ini kita dapatkan nilainya adalah H-nya sama dengan 0. Nah, kita akan menggambarkan. Jadi di sini ini adalah A ya. Nah, kita lihat di sini antara H dengan row ya. Ini yang garis mendatar ini adalah row-nya, jari-jarinya. H dengan row itu dia hubungannya linear, makanya gambarnya seperti ini. Garis linear ya. Nah, kemudian mentok. Kemudian di antara row di antara A dengan B, berarti dari sini sampai ke sini. Nah, kita lihat di sini dia berbanding terbalik dengan row, makanya dia akan turun ya. Turun. Karena dia berbanding terbalik. Nah, turun. Nah, sampai di titik B ya. Antara B sampai C ini dia seper row, tapi di sini ada row kuadrat ya, ada minusnya, berarti dia akan turun juga. Gitu ya. Nah, kemudian untuk row lebih besar daripada C, berarti titik di sini itu nilainya 0 H-nya, makanya dia garisnya mendatar seperti ini. Oke, itu tadi adalah intensitas medan magnet pada suatu kabel koaksial, dan kita baru saja menggambarkan sketsa intensitas medan magnetnya sebagai fungsi dari row-nya. Nah, yang ini teman-teman, ini adalah kita menghitung medan magnet yang ditimbulkan akibat dari lembaran kawat ya, dia bentuknya mendatar. Jadi seperti kertas ya, tapi dialiri arus listrik. Nah, ini saya serahkan sama kalian, coba dianalisa ya. Sama saja sebenarnya, dia menggunakan hukum ampere. Jadi kita hitung bagaimana H ya pada lintasan ampere untuk masing-masing bagian. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan di kolom chat. Terima kasih.